Halo guys, jumpa lagi dengan kami Alice Cat Breeder, sebuah tayangan yang menjadikan informasi seputaran kucing. Dalam konten kali ini, gue akan fokus membahas mengenai permasalahan harga jual kitten, dimana banyak yang DM, banyak yang WA tentang harga jual yang saat ini itu mayoritas jatuh. Alasannya karena pandemi, karena sekarang lagi serba naik, mahal. Nah sekarang yang lain serba naik, kenapa harga jual kucing itu malah turun? Nah oke. Sekarang mungkin gua akan coba membahas masalah ini. Sebelum gua membahas lebih detail terkait dengan trik agar harga jual anakan kucing itu tetap pada porsinya, gue ingin mengingatkan kembali dasar-dasar kita menjadi seorang pengusaha di bidang peternakan kucing dalam hal untuk menjual anakan kucing. Jadi kalau kita berbicara menjadi seorang pengusaha, kita harus lihat konteks itu gitu loh. Maksudnya begini, kembali lagi ya, yang selalu gue tekankan itu ya, kalau lu mau berusaha apapun itu, ya lu harus niat sehingga lu bisa fokus terhadap usaha yang lu mau geluti. Misalkan kita mau usaha ternak kucing untuk menjual anakan kucing, ya lu harus apa ya istilahnya, lu sebelum lu berbicara bagaimana jualnya, ya lu harus siapin dulu sarananya. Banyak hal yang lu harus siapkan, sarana prasarananya, tata lokasinya, terus manajemen marketingnya lu itu gimana itu. Lu kalau lu mau mengejar market penjualan anakan kucing, tapi kalau marketing lu sendiri aja lu stuck, lu diem di tempat, lu hanya jual, yaudahlah gua jual di OLX, gua jual di Facebook, ketika anakan itu lahir tanpa sebuah marketing yang bagus, yang relevan, ya sama aja akan lama anak kucing itu terjual, kan begitu. Nah itu kembali lagi ke situ gitu loh. Sebelum kita bahas masalah marketingnya, kita bahas dulu lah yang hal kecil. Contoh kalau misalkan gua udah pernah, seingat gua pernah bahas di konten sebelumnya bahwa ketika gua fokus ingin menjadi pengusaha ternak kucing, itu gua sampai istilahnya karena gue punya beberapa rumah, salah satunya ada di Ranca Ekek Bandung, yang memang pada saat itu rumah itu tidak ditempatin. Akhirnya gue buka lah itu untuk peternakan kucing gue. Jadi khusus dimana gue mulai di teras depan, gue bikin lah layout itu, semua gue tata rapi, kandang-kandangnya, terus pakannya, vitamin, semua gue siapin di situ secara bersih, sehingga apa, ketika customer itu datang, itu ngeliat itu aja, wah banyak banget ya kucingnya, rapi dan lain sebagainya. Itu salah satu marketing juga loh, itu salah satu marketing juga, sehingga ketika orang mau beli datang ke tempat kita, nggak hanya ini apa sih, ini jualan kucing apa enggak, niat nggak sih, kan gitu. Karena masih banyak di antara peternak kucing ya, khususnya pemula itu ya yang asal-asalan aja gitu loh. Pada saat datang, kucingnya mana? Oh ini kucingnya. Ya kita tidak bahas jumlahnya ya, mau sedikit mau banyak, tapi artinya ada sesuatu yang kita tunjukkan bahwa ini gue breeder gitu loh. Gue breeder, bukan hanya sampingan, bukan hanya apalah, tapi ya gue ini cat breeder. Lu datang ke sini, lu pasti melihat bahwa gue itu adalah seorang cat breeder. Nah itu bagaimana caranya yang harus lu jual gitu loh. Jadi bukan hanya perkara jual anakan kucing, tapi lu juga harus menjual diri lu sendiri.
menjual usaha lo itu seperti apa, konsepnya bagaimana. Nah itu harus jelas. Jadi semua harus kita mulai dengan niat. Jadi kita mulai layoutingnya, kita mulai tata semuanya sedemikian rapi. Bahkan begini, setiap kandang yang tadi lo lihat itu kan ada nama-namanya. Bukan hanya sekedar nama juga, karena itu berkaitan dengan pencatatan. Jadi gue punya buku agenda di mana setiap kandang itu ada catatannya. Apa sih yang kita catat? Pertama, ini sudah divaksin tanggal berapa, dikasih vitamin tanggal berapa, bahkan dimandikan pun ada catatannya di tanggal berapa. Sehingga kita sebagai owner pun tahu, ini kelewat nggak nih, apa yang belum. Nah itu ada. Terus misalkan dia sakit juga dicatat, dia sakit bulan apa, tanggal apa, penyebabnya apa, terus sembuhnya kapan, itu pun ada catatannya. Dan itu salah satu marketing juga. Jadi ketika ada customer yang datang, lu bisa tunjukkan itu semua gitu loh, bahwa wah ya orang ketika datang juga, wah udah nih, ini cat breeder yang bagus lah, nggak salah pilih gua datang ke sini. Terus terang aja, mayoritas yang datang ke peternakan kucing gua, mayoritas itu bermobil. Sorry, gua bukan bermaksud untuk istilahnya meninggikan, tetapi karena memang gua juga udah lama, customer gua juga udah banyak banget, bukan hanya di area Jawa Barat aja, sampai di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua juga ada. Tapi yang istilahnya dekat, misalkan kayak Bandung, sekitar itu pasti datang ya semua. Datang mayoritas bawa mobil. Artinya apa? Customer gua yaitu orang yang tinggal di perumahan-perumahan yang istilahnya ya secara kasta yang menengah ke atas. Kenapa gua sampaikan ini? Ini bukan bermaksud untuk meninggikan, tidak, tetapi untuk memberikan semangat kepada lu bahwa ya inilah pencapaian gua selama gua berkarir di tahun 2013. Ya inilah pencapaian gue yang membuat ya gue harus bangga dengan pencapaian itu gitu loh. Dan ini yang gue sampaikan sehingga akan timbul semangat untuk ya terutama buat gue pribadi gitu loh, bahwa gue harus tetap mempertahankan kualitas gue. Nah demikian juga buat kalian semua gitu. Kenapa gue cerita tentang yang datang mayoritas bermobil? Karena memang kembali lagi bagaimana cara marketing yang kita jual. Jadi gue di tahun 2013 itu sudah berpikir dan gue sudah punya target. Tahun pertama ini tingkatan mana sih yang istilahnya bisa bisa gue kejar lah sebagai market gue. Begitu juga tahun berikutnya. Kan nggak mungkin juga kita hanya nunggu jual OLX, jual Facebook, ngeposting, ini open adopt ya, ini udah siap, baru lahir sekian-sekian, kita tunggu. Terus kita nggak ngapa-ngapain gitu, kan nggak juga. Kalau gua, karena memang basic gua seorang marketing, itu gua datengin, gua punya kawan misalkan di perumahan elit di daerah Cimahi atau di daerah Buah Batu, itu kan banyak, kita pasti punya teman, kita punya relasi, punya link. Kita mulai dari situ, kita bergerak. Pasti istilahnya gini loh, perumahan itu kan ada yang namanya rukun warga, rukun tetangga, RW, RT. Dan zaman sekarang dengan teknologi yang semakin canggih, banyak WA terutama, terus Instagram, kan pasti ada komunitasnya, ada grupnya. Nah ketika itu menjadi sebuah aset modal untuk menjual secara marketing, gue ngomong ke temen gue, lu posting dong di WA grup RT lu misalkan, ini gue punya ini. Dan pastinya ya kita juga kerjasama dong sama si orang tersebut, sama temen gue ini. Ntar kalau penghasilan ini gue kasih lah sekian persen, atau mungkin setiap kali jual per anakan misalkan kan kayak Pignos terendah gue itu selalu bertahan di 2.500.000. Itu dengan model yang biasa, atau yang kalau istilahnya wajahnya bagus, bener-bener pet gitu kan, itu di atas 3 jutaan. Bahkan gue jual di 3.500.000. Nah, itu berapa? Misalkan, oke, lu ngambil untung lah 500 misalkan.
Nah, itu kan bisa kita kesepakatan. Nah, itu salah satu marketing juga. Salah satu marketing yang bisa lo lakukan. Jadi kenapa? Dan gak heran yang tadi gue ceritakan, yang datang itu mayoritas bermobil. Itu tujuannya ya untuk memberikan edukasi, memberikan cara yang bisa lo lakukan juga. Gitu. Jadi banyak hal. Jadi kita nggak stuck diam di tempat. Kita juga sebagai owner ya harus bergerak juga mencari market itu, gitu. Cara berikutnya, lu bisa bergerak mengunjungi event-event pet shop. Pasti banyak kan setiap bulan itu para cat breeder, atau biasanya dia kelompok ya dengan peternak anjing atau papis. Itu kan sering ada show di mall, di taman apa misalkan. Nah, lu aktif itu datang. Ya kan, lu aktif datang karena kan pasti ada pet shop yang dia memang sudah bisnisnya di bidang itu, menjual anakan anjing, anakan kucing. Nah, itu bisa lu dekati dengan yang lu bisa tawarkan. Itu tadi di awal yang gua bilang bahwa lu harus punya konsep yang jelas. Kalau perlu lu videoin, lu punya dokumentasi yang bagus, sehingga itu yang lu tunjukkan kepada si pet shop ini loh, gua jualan anakan kucing, gua udah sekian lama, jumlah gua segini sekarang, terus posisi pemeliharaannya tuh seperti ini. Pet shop juga pasti, wah, oke nih, boleh. Pastilah banyak yang dari sekian yang kita datangin itu kan nggak mungkin nggak ada yang tertarik, pasti ada yang tertarik gitu loh. Nah, setelah mereka tertarik, baru ada kesepakatan, dan itulah salah satu mempertahankan nilai jual anakan kucing. Jadi kembali lagi, jangan ibaratnya ya udahlah, yang gue bilang tadi, ketika anakan kucing ini lahir, jual di online, terus kita hanya diam diri nunggu callingan, kak masih ada nggak kucingnya, kak masih, sudahlah. Dan pasti harganya pun lu mau posting harga 2.500.000 untuk Pignos, yang datang pasti karena ngelihat juga, ini bukan cat breeder sungguhan, ini bukan orang yang paling sampingan, udahlah kak 1.000.000, udahlah sekian. Nah, itulah salah satu penyebabnya. Tapi kalau dengan marketing gua, ya itulah yang gua dapatkan gitu loh. Terus terkait dengan link juga, kita berbicara sekarang mengenai link, mengenai market. Jangan membiasakan diri untuk lu jual ke kan banyak yang borongan ya, orang beli borongan sehingga udahlah harga per ininya 500.000, 700.000. Jangan. Kalau gini loh, simpelnya, sederhananya, kalau si orang borongan ini bisa menjual kucing, kenapa kita sebagai owner itu nggak bisa? Kan simpelnya begitu. Kalau lu nyari ke broker atau nyari yang borongan ini, kan karena alasannya kan pasti udahlah biar anakan ini cepat laku. Salah juga kalau kita berpikiran seperti itu. Karena apa? Lu harus memikirkan juga apa yang udah lu keluarkan. Cost out lu yang udah dikeluarkan itu juga kan banyak. Lu beli makan, lu beli vitamin, belum lagi ada yang sakit. Kan itu biaya yang keluar. Itu nggak sedikit. Nah, lu juga harus berpikir ke sana, sehingga ya inilah yang harus ditekankan kepada kalian yang khususnya pemula ya. Kembali lagi sebenarnya niat. Kalau udah niat, semuanya itu kesananya berjalan dengan baik. Tapi kalau lu nggak niat, lu setengah-setengah, susah. Gue ngomong kayak gini juga, kalau lu setengah-setengah, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Iya kan? Pet shop juga sama. Seorang owner pet shop itu kalau beli anakan anjing, anakan kucing, itu juga borongan memang. Tetapi beda dengan broker ya, orang biasa yang kan pasti ada ya, udahlah dia bukan seorang owner pet shop, dia bukan
apa, tetapi dia kan pasti banyak beli borongan, kan pasti begitu. Itu memang beda. Pet shop, walaupun dia belinya borongan, harganya pun pasti nggak jatuh-jatuh banget. Misalkan begini, gue jual ke end user atau ke pembeli murni, langsung ke orangnya, itu kan anggaplah 2.500.000. Ke pet shop itu biasanya rata-rata 1.800.000 sampai 2 juta. Nah, pet shop itu jualnya juga kan ditinggikan, nggak 2.500.000, misalkan dia jual 2.800.000 atau 3, itu kan terserah pet shopnya lah, terserah ownernya. Tapi tidak yang jatuh banget seperti lu jual ke pemborong, orang biasa yang bukan owner pet shop, tapi kan dia belinya minta borongan terus harganya 1.700.000. Nah, itu dibedakan ya. Lu lebih baik kejar owner pet shop. Itu lebih bagus gitu. Dan owner pet shop itu banyak di Bandung, di Jakarta, Surabaya, di luar Jawa. Itu pasti banyak banget. Dan ketika lu sudah berikan konsep dokumentasi marketing lo dan si owner pet shop ini juga tertarik, pasti harga juga cincai, akan bersahabat. Dan itu ya mereka juga ngerti sih gitu. Kalau owner pet shop itu udah ngerti juga ya, ini bisnis to bisnis gitu. Jadi ya itu yang bisa gua jelaskan pada konten kali ini terkait dengan kenapa dan bagaimana caranya untuk menjaga harga jual anakan kucing tetap stabil. Oke guys, itu saja yang bisa gua kasih informasi terkait dengan masalah harga jual anakan kucing. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan silahkan kalian mengunjungi konten-konten gua di channel Alice Cat Breeder. Banyak informasi seputaran kucing, dan tentunya gua berharap gua, lo semua itu bisa sukses. Oke, sekian, terima kasih, and bye-bye.